Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di pembahasan TKJ hari ini. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang praktikum WiFi LAP dengan WLC dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini saya akan membahas tentang access point. Access point adalah perangkat yang memungkinkan beberapa perangkat wireless untuk terhubung satu sama lain, seperti hub atau switch, yang menghubungkan beberapa perangkat bersama dalam satu atau beberapa jaringan LAN kabel. Kemudian ada juga access point standalone. Access point standalone menyediakan fungsionalitas yang sama di jaringan wireless yang disediakan oleh switch atau hub di jaringan kabel. Kemudian ada juga access point multifunction. Access point multifunction adalah kombinasi dari dua atau lebih perangkat. Di dalam kombinasi ini juga perangkat atau perangkat tambahan digabungkan dengan access point untuk menyediakan fungsionalitas tambahan bersama dengan fungsionalitas access point yang ada. Kemudian ada juga access point controller. Access point controller berfungsi sebagai client wireless LAN controller WLC atau bisa juga kita sebut sebagai WLC. Secara teknis, access point controller dikenal sebagai lightweight access pin atau LWAP. LWAP tidak mengambil keputusan penerusan apapun. Kemudian ada juga Cisco Wireless Controller atau kita kenal sebagai WLC. WLC sendiri adalah solusi Cisco untuk mengkonfigurasi secara terpusat mengelola jaringan wireless perusahaan terlepas dari jumlah access point yang digunakan dan lokasinya. Pengontrol wireless telah menjadi sangat populer saat perusahaan beralih dari desain wireless access point atau AP standalone dan juga rumit untuk dikonfigurasikan dan diamankan dengan benar ke desain berbasis yang pengontrolannya terpusat. Kemudian menuai peningkatan visibilitas, fungsionalitas, dan manfaat redundansi yang datang dengan desain modern tersebut. Hari ini saya akan mempraktekkan sedikit tentang WLC dan juga LAP. Pertama, kita masukkan switch, yaitu switch, kemudian kita masukkan WLC, dan kita masukkan LAP PT 3 biji. Nah, berikutnya kita sambungkan dengan switch WLC dan juga LAP. Nah, berikutnya kita setting WLC dengan masuk ke WLC, kemudian klik config, kemudian kita klik manajemen. Kita isi IPv address dengan 192.168.1.2 dengan subnet max 255.255.255.0 dengan default gateway 192.168.1.1. Kemudian kita close. Sebelum kita close, kita bisa mengaktifkan DHCP, yaitu kita klik DHCP, kita klik service on, kemudian kita beri nama pool name. Di sini saya memberi nama pool WLC. Kemudian default gateway-nya 192.168.1.1 dengan DNS server 0
192.168.0.0.0. Kemudian kita isi start IP address dengan 192.168.1.1.10 dengan subnet max 255.255.255.0. Kemudian kita beri maksimum number of usernya 50 dengan TFT server 0.0.0.0 dengan WLC address 192.168.1.2. Berikutnya kita add. Jikalau sudah, kita close. Kemudian kita aktifkan ILAP dengan cara mendrag kabel ini ke sini. Kemudian kita klik config. Kita ganti display name setiap ILAP menjadi LT1. Kita lakukan pada dua ILAP yang lainnya. Kita ganti menjadi LT2. Kita close. Dan yang terakhir kita beri nama LT3. Kita close. Berikutnya kita masuk ke WLC. Kita masuk ke wireless LAN. Kemudian kita beri nama LT1 dengan SSID AP1. Dengan autentikasinya disable. Kemudian dengan central controlnya local switching dan local authentication. Kemudian kita save. Kemudian kita klik new. Lakukan hal yang serupa pada dua ILAP yang lainnya, yaitu LT2 kita beri SSID AP2 dengan autentikasi disable sama central controlnya local switching. Kita save. Kemudian kita klik new. Berikutnya LT3 dengan SSID AP3. Autentikasinya sama, disable. Kemudian central controlnya local switching. Kita save, kemudian kita klik new. Berikutnya kita setting AP group agar berpasangan antara SSID wireless LAN di WLC dengan akses point yang terhubung sesuai dengan lantai akses pin terpasang. Kita klik new. Kemudian kita namai LT1. Kemudian kita centang LT1 AP1 dan juga akses pointnya LT1. Kemudian kita save. Sudah. Kemudian kita klik new. Saya beri nama LT2. Berikutnya kita centang wireless LAN LT2 dan juga akses point LT2. Kemudian kita save. Satu lagi kita klik new. Kita ketik LT3. Kita centang wireless LAN LT3 dan juga akses point LT3. Kemudian kita save. Jika sudah, kita close. Nah, berikutnya kita akan melakukan testing, yaitu dengan cara menambahkan device tablet 3 buah. Jika sudah, kita masuk ke tablet. Kemudian kita klik config. Kita klik wireless. Kita
kita masukkan SSID, semisal AP1. Dengan autentikasi disable, kemudian IP konfigurasinya DHCP. Kemudian kita close. Jikalau terhubung, maka akan keluar garis seperti tersebut. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada tablet berikutnya, yaitu kita klik tablet, kemudian kita klik config, kemudian kita klik wireless 0, kemudian kita ganti SSID ke AP2, kemudian kita close. Untuk yang ketiga, kita klik tablet, kemudian kita klik config dan lakukan hal yang sama. AP3, autentikasi disable, IP konfigurasi DHCP, kemudian kita close. Jika sudah, maka hasilnya akan seperti ini. Terima kasih, sekian dari saya tentang pembahasan hari ini. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe, dan juga berikan saran dan masukan di kolom komentar. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.